Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan siang semua belum? Ya, sama. Pak Guru juga belum makan siang. Jadi oke, sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, kita rapihkan dulu tempat duduknya masing-masing ya. Dan juga kita harus siap secara mental, fisik, dan pikiran kita. Fokus di pelajaran ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca surat atau ngaji bareng-bareng dulu ya. Mau baca surat apa? Ya, kita baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu kita baca doa menuntut ilmu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Setelah tadi di jam kedua kita bahas setelah tadi kita jam kedua pelajaran tentang fikih bab nikah. Nah, sekarang di jam terakhir ini kita bahas tentang bab jihad. Oke? Enggak keluar. Ya. Kita siang hari ini kita bahas bab jihad dalam Islam ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan indikator yang akan kita pelajari. Indikator pertama menjelaskan pengertian jihad. Kedua, menyebutkan dasar hukum jihad. Ketiga, mengidentifikasi macam-macam jihad. Keempat, mendeskripsikan hukum jihad dalam Islam. Selanjutnya kelima, memberikan contoh jihad yang benar dalam Islam. Oke, Pak Guru tanya ya, kalau menurut kalian jihad itu bagaimana ya? Ya, perjuangan melawan orang kafir. Terus perang. Terus apa? Hawa nafsu. Ya, terus apa lagi? Ya, bersungguh-sungguh. Terus apa lagi? Apa? Oke, siang ini kita bahas macam-macam jihad ya. Jadi jihad itu tidak hanya perang. Jihad itu, perhatikan dulu ya. Perhatikan. Jadi jihad itu tidak hanya perang melawan orang kafir. Jihad itu tidak hanya tembak-tembakan. Jihad itu tidak hanya pedang-pedangan. Jadi jihad itu macam-macam. Dan jihad dalam Islam sesuai yang kita pelajari ini, pertama kita harus mengetahui arti jihad itu sendiri. Pertama, apa itu jihad? Coba dibaca Mas Ihsan. Bisa dibaca penjelasan jihad itu? Jihad adalah dalam bahasa Arab merupakan askar dari kata jahadah. Jahada, ijahidu, jihadan. Terus wa mujahadatan. Asal katanya adalah jahdan atau juhdan, yang berarti kekuatan atau at-tokoh dan upaya jeripayah atau al-masyaqqah. Secara bahasa, jihad berarti mengerahkan segala tenaga kita, kekuatan kita, kemampuan kita untuk melawan musuh ya. Itu secara bahasa. Terus berikutnya, sedangkan menurut istilah, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir dan untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya,
dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga jahadah berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Oke? Paham semua? Ada yang bisa mengulang? Ada yang bisa mengulang arti jihad secara bahasa, secara istilah? Ya, perang secara intinya. Oke. Selanjutnya, dasar hukum jihad. Perhatikan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakunal rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, yang belakang itu coba bacakan artinya, Mbak. Mbak Salma. Ya. Supaya Rasul itu menjadi saksi atau dan supaya kamu semua menjadi saksi atas maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpegang kamu pada Allah. Ia adalah maka ialah sebaik-baik. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Salma. Selanjutnya kita bahas tentang tingkatan dan bentuk jihad. Jadi jihad itu bertingkat-tingkat. Jadi jihad itu banyak bentuknya. Tidak hanya perang, tidak hanya bunuh-bunuhan, tidak hanya melawan orang kafir. Di sini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada 4 tingkatan, yakni 1. Jihad melawan hawa nafsu. 2. Jihad melawan setan. 3. Jihad melawan orang kafir. Dan 4. Jihad melawan orang munafik. Nah, untuk pembahasan kali ini kita bahas 1 materi dulu ya, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini penting dilakukan, sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh. Hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan yang berakibat melalaikan. Ya, hawa nafsu itu bisa merusak kebahagiaan kita. Hawa nafsu itu bisa merusak kehidupan kita. Hawa nafsu itu bisa merusak atau melalaikan kita. Nih, bagaimana cara kita untuk melawan hawa nafsu itu? Ini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk melawan atau berjihad melawan hawa nafsu ini. Yang pertama, perhatikan, itu ada gambar tentang apa? Gambar apa itu yang pertama? Hah? Orang ngasih makanan. Itu mengamalkan apa yang ia telah ketahui. Kenapa kayak gitu? Dia tahu ilmunya, dia tahu ilmu sedekah gitu kan. Terus dia amalkan. Jadi dia tidak ilmunya itu tidak dia simpan sendiri ya. Terus yang kedua, gambar apa? Kajian. Ya, orang-orang sedang kajian itu mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Ini salah satu jihad yang kita lakukan untuk melawan hawa nafsu ini, yaitu mempelajari petunjuk-petunjuk agama. Petunjuk agama itu bisa kita dapatkan di kelas, bisa kita dapatkan di masjid, bisa kita dapatkan di halakoh-halakoh, bisa kita dapatkan di sekolah, di kumpul-kumpul itulah. Tapi kumpul-kumpul yang bermanfaat. Oke? Siap? Jadi kita semua perhatikan. Jadi kita semua kalau ingin jihad melawan hawa nafsu, yang kita harus lakukan adalah cari teman yang baik. Cari perkumpulan yang baik. Untuk apa? Ya untuk kita semua. Untuk kita berjihad itu.
Dan yang ketiga, bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah. Dakwah itu penuh tantangan. Dakwah itu penuh rintangan. Dakwah itu penuh celaan. Jadi tidak semua orang dia bisa melakukan dakwah itu dengan baik. Yang harus dilakukan adalah berusaha untuk berdakwah sebaik mungkin dan bersabar atas rintangan-rintangannya. Itu salah satu jihad untuk melawan hawa nafsu itu ya. Selanjutnya ini Ibnu Taimiyah menyatakan tidak dilakukan lagi jihad dan melawan orang yang menyelisihi para rasul dan mengarahkan pedang syariat kepada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga orang-orang yang menyimpang menjadi jera. Yang demikian ini termasuk amalan paling utama yang Allah perintahkan kepada kita sebagai wujud ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Namun amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena keduanya merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Di samping itu, jihad bukanlah perkara mudah. Sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan darah, jiwa, dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam. Maka kewajiban bagi kita yaitu berjihad dalam menuntut ilmu dan menjalankan ibadah yang disyariatkannya ya. Itu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu dan beribadah sesuai syariat yang diajarkan. Nih, ada lagi nih contoh jihad dalam Islam yang bisa kita lakukan. Apa? Yang pertama apa? Ya, kedua? Ketiga? Ya. Paham kan? Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan atau kalian ada yang mau ditanyakan, bisa tanya. Atau saya mau ini nanya ke kalian semua. Berikan contoh melawan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab? Siapa? Angkat tangan yang bisa jawab yang contoh ini. Contoh jihad melawan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Bang Najib gimana? Najib? Contoh jihad melawan hawa nafsu. Nah. Ya, contoh-contohnya kan sudah tadi kita jelaskan semua. Pertama menuntut ilmu, terus bersabar, beribadah, bangun subuh juga termasuk jihad. Kita berangkat ke kampus itu termasuk juga jihad, ya kan? Contohnya apa? Contohnya Pak Guru. Pak Guru jauh-jauh dari gunung itu sampai sini kurang lebih berapa menit tahu? 45 menit. Itu waktu yang cukup lama di jalan itu. Di jalannya macet gitu kan. Itu namanya jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan rasa malas. Ya kan? Apa? Insya Allah bisa syahid. Karena kita akan berjuang di jalan Allah. Karena kita akan apa? Akan menuntut ilmu bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Ya, itu contohnya. Terus ada lagi pertanyaan yang ini hadiahnya cukup besar. Tadi kan saya tanya kalian dan kalian belum makan siang semua kan? Ini yang bisa nanti Pak Guru kasih hadiah. Hadiahnya mungkin bisa berupa makan siang gratis. Kalau kambing mungkin mah terlalu besar ya. Itu aja lah, makan siang gratis. Ini pertanyaannya cukup menantang sih. Apa ya? Langsung aja ya. Jadi siapa yang bisa hafal dalil yang kita pelajari tadi? Siapa? Ada yang bisa atau sudah hafal dalil yang saya sampaikan tadi tentang jihad ini?
Dia masih kembali-balik kan? Hadiah makan siang gratis. Hah? Ada yang bisa? Wah, Mas Abrol nggak jadi. Gimana? Ya, ya udah, ya udah bukan makan siang wes. Snack siang gratis. Siapa yang bisa menyebutkan nama surat dan ayatnya yang tadi kita paparkan? Salah. Hah? Al-Hajj ayat 78. Betul? Ya. Betul. Oke. Karena waktunya sudah cukup, nanti Pak Guru melanjutkan di pekan berikutnya tentang penjelasan jihad dan tingkatan jihad dan bentuknya ya. Tadi kan hawa nafsu, besok setelahnya sampai ke bagian nomor 5. Siap? Oke, baik, kita tutup dengan doa. Rapi dulu. Sebelum kita tutup, kita rapikan duduknya. Perhatikan. Semoga ilmu ini kita bisa jadikan manfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan ya. Sekian dari Pak Guru yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.